Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit pemasaran. Perkenalkan, nama saya Ica Julia Toma. Yang pertama adalah pengertian dari audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pengujian yang sistematis, komprehensif, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Audit pemasaran terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, komprehensif. Audit pemasaran ini mencakup semua aktivitas pemasaran yang relevan. Dan dia tuh bukan sekedar melihat masalah pemasaran yang dalam ruang lingkup yang kecil, tetapi juga dalam ruang lingkup yang besar. Dua adalah sistematis. Audit pemasaran ini harus melibatkan tahapan diagnosis yang telah disusun berdasarkan dengan logika. Terus yang ketiga adalah independen. Independen adalah audit pemasaran yang baik, harus dilakukan secara objektif dan tidak biasa. Yang keempat adalah periodik. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat audit pemasaran. Tujuan audit pemasaran yaitu untuk mencari dan mengidentifikasi masalah-masalah atau ancaman-ancaman pemasaran yang mungkin akan terjadi atau sedang terjadi dalam perusahaan, dan membuat sebuah perencanaan perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengatasi dan menghilangkan masalah-masalah tersebut, sehingga diharapkan aktivitas pemasaran tersebut dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Audit pemasaran dilakukan untuk memberikan gambaran tentang posisi suatu perusahaan. Jika audit pemasaran dilakukan dengan baik, maka akan memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu memberikan suatu evaluasi yang independen dan tidak biasa terhadap program-program pemasaran, termasuk strategi, penawaran, dan kreativitas suatu perusahaan. Yang kedua, identifikasi tersebut termasuk beberapa cara, yaitu seperti several ways atau memperbaiki respon pemasaran. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi area-area yang dibutuhkan dalam meningkatkan dan menghasilkan saran-saran dan ide-ide yang spesifik serta bagaimana memperbaikinya. Yang keempat, memberikan suatu perusahaan ide-ide baru. Jadi bisa melakukan inovasi dan bisa menemukan teknik-teknik yang baru dan new direction pada masa yang akan datang. Yang kelima, membantu perusahaan secara periodik dan menganalisis upaya pemasaran, membuat serta merevisi pendekatan pemasaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Audit pemasaran tidak hanya memberikan manfaat besar kepada perusahaan yang sedang dirundung masalah, tetapi juga memperkecil kesenjangan negatif antara lingkungan bisnis dengan strategi, teknik, dan kapasitas internal. Perusahaan akan memiliki tingkat return of investment yang jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memperhatikan audit pemasarannya. Yang ketiga yaitu tipe audit pemasaran. Tipe audit pemasaran itu ada dua. Yang pertama yaitu audit fungsional, yaitu merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan, dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit. Yang kedua adalah audit menyeluruh, yaitu pengauditan terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Struktur audit pemasaran terdiri dari 3 langkah utama yang mencakup penelaahan dari lingkungan organisasi, yaitu seperti peluang dan ancaman dari perusahaan. Yang kedua, sistem pemasarannya. Yang ketiga adalah aktivitas pemasaran. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup audit pemasaran. Audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah utama dalam pemasaran. Yang pertama yaitu audit lingkungan. Audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua yaitu audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk
menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini juga menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti keuangan dan pembelian. Yang keempat, audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis produk yang digunakan perusahaan yang memperoleh informasi, perencanaan, dan pengadilan operasi pemasaran. Yang kelima adalah audit produktivitas. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain dalam pemasaran. Yang keenam, audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap suatu elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, dan promosi. Yang terakhir adalah audit lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran itu terdiri atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasarannya. Lingkungan pemasaran terdiri dari dua kelompok besar, yaitu yang pertama lingkungan mikro. Lingkungan mikro terdiri atas kekuatan-kekuatan perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, dan pesaing. Yang kedua yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro ini meliputi lingkungan alam, demografi, teknologi, politik, dan budaya. Sekian dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.